Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhá fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita syukuri dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tunaikan kesyukuran itu untuk menjadi hamba yang bertakwa, beriman. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa-sisa waktu kita mari kita gunakan untuk senantiasa menjaga keimanan dengan melaksanakan segala ketaatan-ketaatan, yakni dari perkara-perkara yang Allah Rasul perintahkan kita jalankan dengan keridhaan, dengan senang hati, dan kita jauhi dari segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya dengan meyakini setiap yang Allah larang, setiap yang Rasul larang pasti akan memudaratkan dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia kali ini saya akan bawakan suatu tema, yaitu berfikirlah dahulu sebelum menuruti hawa nafsu Anda. Berfikirlah dahulu sebelum menuruti hawa nafsu Anda. Ayat yang terkandung dalamnya maqasidus syariah. Allah SWT berfirman, la taqrabuz zina. Allah mengatakan, jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang fahis dan ban kabiro, dosanya sangat besar dan jelek akibatnya, banyak mudarat di dalamnya. Allah mengatakan jangan mendekati zina, artinya sekedar mendekati saja sudah dilarang, lebih-lebih melakukannya. Artinya segala perkara-perkara yang belum zina tapi bisa menghantarkan zina pasti Allah larang. Maka tidak heran muncul ayat-ayat, hadis-hadis tentang menyetop, menghentikan hal-hal yang bisa menjurus ke zina.
Nabi mengatakan apa? Seseorang itu ditusuk kepalanya dengan paku yang panas itu lebih baik dibandingkan ia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, bukan muhrim kalau bahasanya kita. Ya, termasuk salaman tidak boleh kalau bukan mahramnya, bukan muhrim. Apa najis? Ini boten karena najis ya. Suci, manusia itu suci. Ya, bahkan mayatnya saja itu suci. Ya. Tapi apa? Sentuhan-sentuhan ini bisa melahirkan penyakit hati, ketertarikan, hingga khawatirnya ke zina. Tidak boleh seseorang laki-laki dan perempuan itu berduaan. Maka yang ketiganya setan. Setan yang akan menggoda antara keduanya ini. Bisa terjatuh kepada perkara zina, maka Allah haramkan berduaan yang bukan mahram, ya, tidak boleh. Diharamkan wanita itu safar tanpa ditemani oleh mahram, ya, berpergian jauh. Karena apa? Wanita tempatnya fitnah. Turun ayat tentang menundukkan pandangan, termasuk laki-laki kalau ketemu wanita tundukkan pandangannya. Termasuk perempuan melihat laki-laki ya juga tundukkan pandangannya. Semuanya menjurusnya ke apa? Jangan supaya tidak zina. Karena itu jelek, jalan yang jelek dan akibatnya sangat fatal. Dan banyak lagi dan banyak lagi dan banyak lagi. Maka dalam usul fikih al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Perkara yang sebagai fasilitator saja, cuma fasilitator, cuma sebagai perantara, itu memiliki hukum yang sama dengan wasailnya. Maksudnya sama seperti hukum tujuannya. Orang mau wudu, ya. Kalau sholat wajib wudu, kalau nggak wudu nggak sah sholatnya. Ya. Ada orang beli air hukumnya mubah. Tapi tatkala tidak ada air sama sekali kecuali kita harus beli, yang tadinya beli air itu mubah menjadi hukumnya menjadi wajib. Yang salaman tadi andai saja mubah. Kalau bisa mengantarkan kepada perkara zina maka menjadi haram. Tapi dalil-dalil menunjukkan ternyata nggak boleh. Maka suruh wanita itu ya dalam surat Al-Ahzab itu perintah untuk menjulurkan jilbabnya. Ya, kalau dibaca jilbab itu yang menutupi dada, tidak sekedar sampai sini. Ya, diperhatikan para suami dinasihati istrinya. Yang menutupi dada. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak pergi ke zina. Karena apa? Zina itu perkara yang fatal, banyak mengandung mudaratan. Dan tersebar ya, viral gara-gara wanita dibantai. Ya, sudah paham insya Allah. Ujung-ujungnya karena wanita. Kembali ke tema, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, saya rangkumkan, fikirkan dahulu sebelum Anda melangkah kepada menetapi hawa nafsu Anda, menuruti hawa nafsu Anda, yakni maksiat. Yang pertama ialah pikirkan. Saya tidak bicara masalah zina, tapi keumuman seluruh maksiat itu mengakibatkan sakit, kepedihan yang abadi di neraka. Baik dia muslim ataupun kafir. Kalau kafir kekal. Kalau muslim bisa masuk neraka, bisa, tapi tidak kekal. Ya. Karena apa? Akan diancam. Ya. Seseorang yang bunuh diri disebutkan dalam hadis, seseorang yang minum racun, maka nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka sambil terus minum racun terus. Ya. Seseorang yang jatuh dari ketinggian, maka ketika dibangkitkan di neraka akan dijatuhkan terus. Ya.
Artinya siksa itu ada. Dan kengerian, sakit, kepedihan di neraka itu lebih hebat dibandingkan di dunia ini. Maka tidak heran dulu ada seorang wanita apa? Zina. Tapi bertobat, ngakoni tobat, menghadap kepada baginda Rasulullah SAW minta supaya dirajam. Padahal kalau dia diam, nggak bisa dia dirajam. Tapi karena dia ngaku, maka ditegakkan rajam. Tujuannya apa? Biar siksanya di dunia saja, nanti di akhirat Allah ampuni. Maka dilemparlah dengan batu yang sangat besar sehingga pecah kepalanya. Dan banyak orang-orang yang menghina. Nabi mau menyolatkan, Umar bin Khattab datang. Apakah Anda akan mensolati orang yang zina, wanita yang pezina, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah marah. Ini orang sudah tobat. Nabi mengatakan seandainya tobatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah maka tercukupi. 70 orang Madinah ini sahabat. Padahal satu saja orang sahabat penduduk Madinah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Tapi ini 70 orang. Tujuannya apa? Biar dia terhindar nanti dari siksa di akhirat. Ya. Karena syaratnya hukum ya membunuh dibalas dibunuh. Ya. Kalau pengen lolos nanti di akhirat ya tegakkan hukum had di sini. Kalau negaranya itu menegakkan hukum had, kalau tidak ya nggak bisa. Ya. Tapi ini keimanan wanita tadi. Yang kedua, sebelum Anda mau maksiat, ya, perhatikan, pikirkan. Itu bisa menghilangkan kenikmatan yang lebih sempurna dan kesempurnaan kenikmatan yang lebih abadi. Ya. Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut, ya, barang siapa yang takut maqama rabbih kepada keagungan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, yakni ia muqarrabah, ihsan. Dia seperti seolah-olah Allah senantiasa melihat dia. Maka ini namanya muqarrabah, muraqabah. Namanya muraqabah. Dan ia mampu melarang jiwanya, menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Yang kata Allah, kebaikan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dunia. Ya. Tapi kebalikannya, kalau dia nggak mampu menahan hawa nafsunya, maka neraka kembali, tempat kembalinya. Yang ketiga, perhatikan, fikirkan. Seseorang yang terjatuh kepada maksiat itu termasuk menyia-nyiakan waktu dan umur. Ya. Yang kata Nabi Muhammad SAW apa? Seorang yang baik, ya. Orang yang baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah perbaiki amalannya. Dan orang yang paling jelek ialah orang yang panjang umurnya tapi amalannya jelek, maksiat terus. Itu orang yang paling jelek. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu. Ini sudah disumpah sama Allah, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya merugi, dikecualikan nanti orang yang memiliki 4 sifat. Sifat yang kedua ialah orang yang beramal soleh, wa amilus solihat. Artinya kalau dia maksiat, amalnya bukan solihat tapi sayyiat, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan orang yang merugi ialah Allah berikan umur, Allah utus nabi, Allah utus nabi dan para ulama, Allah turunkan Al-Quran tapi tidak bisa menggunakannya supaya bisa masuk surga. Ini orang yang merugi. Bahkan nanti tidak akan bergeser, ya, kedua kaki seseorang sampai ditanya 4 hal. Salah satunya ialah
dia habiskan untuk apa umurnya ketika di dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Perkara yang keempat, jangan sampai seseorang itu menyesal tapi dengan penyesalan yang tidak berguna lagi. Ketika penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, Allah Ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'malu. Mereka berteriak, penduduk neraka ini berteriak ketika disiksa di dalam neraka sambil berdoa menyesal, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan saya, keluarkan kami dari neraka. Sebentar saja, dalam ayat itu disebutkan sebentar saja. Ya, berikan cuma mungkin 1 jam saja, 1 hari saja. Untuk apa? Na'mal solihan, agar saya beramal soleh. Tapi dalam ayat lain disebutkan apa? Tidak, kalian pasti akan berbohong. Makanya Allah tidak penuhi. Dan ini permintaan yang sia-sia. Ya. Ghairal ladzi kunna na'malu. Supaya kami ini dibangkitkan lagi, bisa beramal soleh, tidak beramal yang jelek. Alladzi kunna na'mal ini tidak beramal jelek. Disebutkan tafsirnya, ini orang kafir, tidak menyembah Allah atau mensekutukan Allah, syirik, melakukan maksiat. Lalu yang ketiga ialah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, pikirkan, ya, sebelum Anda menuruti hawa nafsu Anda, ingat nikmat-nikmat yang banyak ini. Ya. Jangan jauh-jauh, ya. Nikmat mata. Saat Anda gunakan mata ini yang seharusnya untuk membaca Quran, untuk melihat ceramah, untuk memperhatikan keagungan Allah, tapi Anda gunakan untuk perkara-perkara maksiat, melihat yang haram. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh seandainya kalian itu bersyukur. Dalam tafsir disebutkan caranya bersyukur, mensyukuri nikmat mata, ya digunakan untuk ketaatan. Tatkala Anda gunakan mata Anda itu untuk maksiat, maka ini namanya mengkufuri nikmat Allah. Kata Allah, ditutup ayatnya dengan sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nikmat umur, nikmat harta, ya, nikmat keluarga, ini harus bisa digunakan supaya untuk mendekatkan diri. Apabila nikmat-nikmat tadi jenengan gunakan untuk memenuhi hawa nafsu, dipikir-pikir lagi. Ya. Ini termasuk kufur nikmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma